Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita belajar terkait tentang penggunaan media sosial untuk promosi produk Ibu. Nah, tapi sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari pemasaran online. Nah, pemasaran online merupakan suatu proses pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi produk, baik itu menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemasaran online itu biasanya dilakukan dengan memasarkan konten di dalam bentuk postingan web, gambar atau video. Nah, biasanya dalam pemasaran online itu menyertakan gambar, video di dalam kayak Instagram, Facebook itu kan biasanya ada gambar maupun video yang disertakan. Dan biasanya dalam pemasaran online itu yang dipasarkan itu diantaranya ada merek. Nah, karena merek ini merupakan bagian dari produk yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, tujuannya dari pemasaran online ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap produk dan agar bisa digunakan untuk meningkatkan promosi ke tujuan penjualan ke depannya. Nah, untuk komponen penting dalam marketing sosial media ini ada 4, diantaranya adalah kita harus fokus pada sasaran. Jadi kita harus tahu siapa sasaran kita, sasaran atau tujuan sasaran dari produk kita. Diantaranya kalau seumpamanya produk baju itu baju apa? Baju kalau anak-anak ya udah berarti segmentasi pasar kita itu anak-anak. Jadi konten yang digunakan itu juga harus sesuai. Lalu yang kedua adalah menggabungkan banyak platform. Jadi kan tidak hanya satu platform, kayak tidak hanya menggunakan Facebook saja, tidak hanya menggunakan Instagram saja, tetapi kita bisa menggunakan semua media sosial untuk memasarkan produk kita. Jadi biar lebih efisien. Lalu aktif dalam interaksi, dimana penggunaan sosial media ini sangat efektif. Kenapa? Karena dapat digunakan dengan kita bisa berinteraksi dengan konsumen. Nah, biasanya kalau seumpamanya kita posting produk kita di Instagram itu kan biasanya ada komen dari konsumen. Nah, di sana kita juga bisa menjawab komenan atau komenan dari konsumen, menjawab komentar dari konsumen. Lalu dapat menggunakan influencer. Jadi komponen dalam marketing sosial media itu kita bisa menggunakan influencer untuk lebih menarik para konsumen lainnya untuk bisa lebih kenal terhadap produk kita. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran melalui media sosial. Itu ada beberapa. Nah, ini saya sertakan 3, yaitu yang pertama adalah selanjutnya adalah strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial. Nah, untuk strategi yang bisa kita gunakan itu ada 3. Di antaranya yang pertama adalah kita harus menentukan target dan jenis media sosial yang kita gunakan. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita harus mengetahui segmentasi pasar kita itu siapa, apakah anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Nah, kalau sudah diketahui targetnya, kita menentukan jenis sosial media atau platform apa yang akan kita gunakan, atau apakah Facebook, ataukah Instagram, atau yang lainnya. Lalu adalah membuat konten yang seru dan kreatif. Nah, untuk konten ini merupakan sesuatu yang paling penting karena konten ini yang nantinya bisa lebih menarik konsumen. Nah, selanjutnya adalah menjalin komunikasi efektif secara personal. Nah, biasanya kan ada komenan-komenan dari para konsumen pada kolom komentar pada media sosial kita. Nah, itu kita juga harus melakukan komunikasi melalui komentar-komentar mereka. Nah, selanjutnya adalah kelebihan penggunaan sosial media. Nah, kenapa kok media sosial ini kayak efektif digunakan? Karena yang pertama dapat diakses secara gratis, seperti contohnya Instagram itu kan bisa diakses secara gratis, kita bisa login secara gratis. Lalu dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan baik dengan konsumen. Nah, membangun hubungan ini maksudnya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita bisa kayak menjawab komentar atau menjawab saran-saran dari para konsumen melalui kolom komentar. Lalu ada mampu menjangkau banyak orang, ya karena kita ketahui
media sosial itu penggunaannya itu jutaan orang. Jadi ketika kita memiliki follower banyak, maka tentu pasti akan banyak orang yang mengetahui produk kita. Yang selanjutnya adalah citra positif. Ini ada contoh pemasaran produk online, yaitu melalui Instagram. Langkah-langkahnya ini yang pertama adalah kita harus menyelaraskan warnanya, lalu menyelaraskan dengan jenis produk yang kita jual, lalu menggunakan template yang tepat, menggunakan latar belakang yang tepat, lalu menggunakan grid art, yaitu atau desain yang tepat juga. Semakin bagus desain kita, maka semakin menarik Instagram kita untuk dilihat oleh konsumen. Nah, untuk cara meningkatkan interaksi dengan konsumen ini ada 3 cara yang saya sertakan di sini, yaitu yang pertama adalah membuat mini quiz melalui Instagram Story. Jadi kita kayak membuat mini quiz, lalu ada sedikit giveaway kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah menjawab setiap komentar, karena komentar konsumen ini merupakan kayak sejenis saran dari konsumen kepada kita. Jadi kita tidak boleh mengabaikan komentar dari para konsumen. Seperti itu Ibu, itu merupakan jadi Ibu itu untuk kelas KKN, kelas penggunaan media sosial kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak. Cukup ya Bu. Semoga kelas kali ini bisa bermanfaat untuk Ibu untuk tambahan pengetahuan untuk di hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.